Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, perundungan tidak membuatmu lebih kuat, melainkan membuatmu lebih jahat. Bayangkan hadirin, jika anak-anak bangsa, adik-adik kita, atau bahkan kita sendiri mengalami hari-hari yang menakutkan di sekolah karena perundungan. Dilansir dari detik.com, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI telah melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan di sekolah, di madrasah, di pesantren dan asrama mencapai 573 kasus kekerasan. Mirisnya lagi hadirin, CNN Indonesia juga mencatat bahwa ada sejumlah kasus kekerasan di pondok pesantren. Seorang santri dianiaya 17 orang seniornya. Seorang santri dipukuli temannya hingga koma. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Astaghfirullahalazim. Sungguh mengerikan hadirin. Menanggapi hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menekankan perlunya peran aktif orang tua, sekolah, dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Sebab jika tidak, maka anak-anak Indonesia akan tumbuh dalam ketakutan, trauma berkepanjangan, kehilangan masa depan, bahkan nyawanya terancam. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Luqman ayat 18 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Hadirin yang berbahagia, Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir jilid 4 halaman 297 menjelaskan ayat ini merupakan salah satu bentuk pendidikan akhlak Luqmanul Hakim kepada anaknya. Beliau mengajarkan budi pekerti, sopan santun, dan akhlak tertinggi. Nilai-nilai inilah hadirin yang kita butuhkan dalam menghadapi persoalan perundungan. Kalimat wala tusair khaddaka linnas ay wala tu'rid biwajhika amman takallamahu takabbura. Janganlah memalingkan wajahmu dari lawan bicaramu karena sombong. Hadirin, ini menunjukkan betapa Islam menjaga kehormatan dan perasaan orang lain. Sehingga Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar jilid 7 halaman 5572 menjelaskan, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia. Hadapi orang yang sedang berbicara dengan sepenuh hati. Sebab jika berbicara dengan seseorang namun wajah berpaling ke lain jurusan, sungguh akan menyinggung perasaan. Bayangkan hadirin, jika memalingkan wajah saja saat orang berbicara, itu bisa melukai hati orang lain, yang akibatnya bisa memecah belah antara umat persatuan bangsa. Inilah yang semestinya menjadi PR orang tua, agar pendidikan dan tata krama ditanamkan sejak dalam keluarga. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana lagu Nasidah Ria yang kami ubah liriknya. Ku pinta padamu, hai kaum remaja, ingatlah selalu nasihat ayah bunda. Perbuatan perundungan itu sangat berbahaya, apalagi muda-mudi antara kaum remaja. Bagaimana hadirin? Mantap kan? Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Sarah Goldstein, seorang pakar psikologi dari peneliti perundungan dari University of Delaware, Amerika Serikat, dalam tulisannya How People Become Bullies and How They Can Be Stopped, ada dua hal yang paling berpengaruh sehingga anak-anak menjadi pelaku perundungan. Pertama, adegan kekerasan yang ditonton di media. Kedua, keluarga yang penuh konflik dan hukuman fisik. Oleh karena itu hadirin, jelaslah bahwa para pelaku bully adalah anak-anak yang bermasalah emosionalnya karena kurang kasih sayang dan perhatian orang tuanya.
sehingga mereka perlu dirangkul, bukan dipukul. Mereka perlu diedukasi, bukan dibenci dan dicaci. Lalu hadirin, Luqman berkata, wala tamshi fil ardi marha, janganlah berjalan di atas bumi ini dengan sombong dan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidak menyukai segala kesombongan dan keangkuhan. Hadirin, untuk itu marilah kita jaga kehormatan orang lain sehingga tercipta keharmonisan di antara kita. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini simaklah firman Allah dalam surah Luqman ayat 16 sebagai berikut. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk dari arti ayat tadi, Allah juga berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Innal izza izari wal kibriya ridai faman nazi'uni fihima azabtu. Kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku.
Siapa yang mengambilnya dariku, aku azab dia. Oleh karena itu hadirin, Profesor Dr. Muhammad Qurai Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 11 halaman 134 menjelaskan, khordal atau biji sawi sampai saat ini merupakan biji-bijian yang paling ringan timbangannya yang diketahui umat manusia. Berat satu biji sawi hadirin hanyalah 1/1000 gram. Bayangkan perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Andai satu kesalahan kecil atau satu kebaikan kecil sekecil biji sawi itu disembunyikan di tempat yang paling tersembunyi, ingatlah bahwa Allah Maha halus dan teliti akan membalas segala perbuatan. Innallaha latifun khabir, ilmunya menjangkau segala yang tersembunyi. Demikian ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir juz 21 halaman 163. Oleh karena itu hadirin, ada dua hal yang dapat kita garis bawahi sebagai solusi dari pencegahan perundungan. Pertama, orang tua wajib menanamkan kesadaran kepada anak bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan. kedua, Orang tua perlu menanamkan pola asuh yang seimbang, tidak terlalu otoriter dan tidak terlalu permisif. maka dari uraian di atas dapatlah kami ambil kesimpulan bahwa perundungan harus dicegah sejak dini. Korban kasus perundungan harus didampingi untuk pulih secepatnya. Sebagai pencegahannya, orang tua wajib menerapkan pola asuh yang benar. Contohlah Luqmanul Hakim dengan kebijaksanaannya. Bekali anak dengan akhlak mulia. Jangan menyombongkan diri pada sesama. Mari tebarkan kasih sayang pada semua, agar perundungan hilang dari bumi Indonesia. Setuju? Demikian syarahan kami. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.